Dan yang pastinya kepada seluruh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Papua Pegunungan menggelar rapat konsolidasi pasca pemilihan umum legislatif dan pemilihan eksekutif 2024, berlangsung di salah satu hotel di kota Jayapura. Kegiatan konsolidasi ini bertujuan untuk menyatukan langkah politik dan memperkuat peran partai di daerah. Rapat yang berlangsung di Jayapura dan dihadiri sejumlah kader yaitu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Ideologi, Organisasi dan Kaderisasi, Dedi Ramanta, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Fraksi Nasdem Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, Robert Roh, Ketua DPW Partai Nasdem Papua Pegunungan, Bevai Jibalo. Selain itu, rapat ini menghadirkan kader Partai Nasdem di Provinsi Papua Pegunungan, yakni Bupati Mamberamo Tengah Yonas Kenelak, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli, Bupati Lani Jaya Aletinus Hijibalong, Wakil Bupati Lani Jaya Freddy Ginia Tabuni, Wakil Bupati Yahukimo, Esau Miran, Wakil Bupati Nduga Yoas Beon, Ketua DPRP Papua Pegunungan, Yos Elopere, para anggota DPRP Papua Pegunungan dan anggota DPRD Kabupaten yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Anggota DPR RI dari Dapil Papua Pegunungan, Robert Roh, menyebut rapat ini merupakan tindak lanjut dari arahan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Rapat ini penting untuk menyatukan strategi dan memastikan seluruh kader kembali bekerja nyata bagi masyarakat. Menurut Robert, kader Nasdem kini menduduki posisi strategis di legislatif dan eksekutif. Ini menjadi aset penting untuk memperkuat peran partai di tengah masyarakat. Kader-kader kita mendukung kebijakan Gubernur Papua Pegunungan di tingkat provinsi. Kita semua kita lihat ada yang baru dilantik kemarin, ada yang belum dilantik sebagai pimpinan dan ya pemerintahan di kabupaten yang sudah terpilih semua itu baru mulai jalan. Maka momen yang sangat baik pada hari ini kita kumpul semua di sini untuk menyatukan langkah kita. Kakak-kakak semua, kerja-kerja kakak itu yang nanti tolong ingat baik, kakak-kakak tidak jalan sendiri. Anggota DPR itu ada di DPR provinsi kabupaten yang diistilahkan fraksi kita ada di sana. Itu semua adalah kepanjangan tangan partai. Jadi tidak bisa jalan sendiri. Harus berkoordinasi selalu sama partai, pimpinannya. Setiap kebijakan-kebijakan yang ada di sana, tolong berkonsultasi. Harapan saya selaku penanggung jawab kemenangan yang ditugaskan oleh Ketua Umum, bagaimana kita apa yang disampaikan Ketua DPW tadi, ya dari 41 ini, ya, satu orang bawa satu set, sudah 82, itu saja sudah hebat. Nanti yang sisanya itu ditambah oleh Ketua DPW. Itu pimpinan. Jadi kalian punya tugas satu orang bawa satu, lebihnya itu tanggung jawab Pak Bupati, Ketua DPW. Saat ini, Nasdem Papua Pegunungan memiliki 41 kader di legislatif dan 11 kader di jajaran eksekutif. Mereka diminta aktif mendukung kebijakan pemerintah daerah dan terus hadir di tengah masyarakat. Kami lihat hari ini kan bisa lihat, kami di Papua Pegunungan ada semua ya, ada 41 anggota dewan yang ada, ya kan? Provinsi kami ada 11, ya. Jauh kami sebagai pemenang di sana dengan yang berikut, ya kan? Itu selisihnya sangat jauh, ya kan? Maka ini aset ini yang harus perlu arahan dari DPP.
untuk semua ini berjalan bersama-sama. Kita tahu kan, semua punya ambisi pribadi, semua mau jadi pimpinan, tetapi ada kebijakan partai yang akan menentukan siapa di situ yang mewakili sebagai pimpinan di provinsi. Kalau kita pimpinan di kabupaten, semua pun begitu. Maka kalau sudah ada ketentuan kebijakan partai, maka semua harus tunduk berjalan bersama-sama. Dan saya kira itu Nasdem selalu melakukan itu. Lihat saja tadi arahan Ketua DPW, dan itu yang kita lakukan. Bahwa pesta demokrasi itu biasa, kalau menang itu biasa. Bagaimana kearifan jiwa besar Ketua Umum kita. Pilpres kami berbeda, perseberangan benar-benar. Tapi begitu terpilih yang ini, sudah dinyatakan oleh KPU, maka Ketua Umum langsung menyatakan kami dukung. Dan itu yang dilakukan juga oleh DPW Partai Nasdem Provinsi Papua, supaya semua kader mendukung pemerintah yang ada, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, ya harus dukung penuh kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena kami yakin bahwa semua kepala daerah itu semangatnya untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat. Rapat ini diharapkan menjadi momentum memperkuat soliditas kader Nasdem di Papua Pegunungan, demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Epen Ketaren melaporkan dari Jayapura. Nasdem